Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Uno Ivas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkan dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Kodioha. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Kisah Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Tak seorang pun sahabat Rasulullah yang memiliki strategi perang sehebat Khalid bin Walid. Seorang panglima perang yang telah mengikuti puluhan bahkan ratusan perang, tetapi tak pernah mengalami kekalahan sekalipun. Tak heran mengapa Khalid bin Walid begitu sangat lihai dalam peperangan, sebab ia adalah seorang keturunan dari suku besar Quraisy yang bertugas untuk mengatasi masalah peperangan di kota Mekah. Ditambah lagi, ayahnya adalah seorang saudagar yang kaya raya, sehingga fasilitas yang dimilikinya mampu menunjangnya dalam mewujudkan impiannya yang sejak kecil ia tertarik dalam dunia peperangan. Khalid bin Walid tak juga berhenti berlatih untuk meningkatkan kemampuannya dalam berkuda dan menggunakan pedang. Tak hanya itu, ketika musim dagang ke kota Syam tiba, Khalid tak pernah absen ikut serta dalam kafilah pedagang Mekah. Tak seperti pedagang Quraisy lainnya, Khalid datang ke sana bukan untuk berdagang, tetapi untuk berlatih strategi perang bersama masyarakat Romawi. Itulah sebabnya mengapa Khalid begitu sangat ahli dalam strategi peperangan. Selain itu, Khalid juga mahir dalam persenjataan. Ketika saat Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi yang terakhir di kota Mekah, tak serta-merta mendapatkan dukungan baik dari kaum Quraisy. Bahkan kaum Quraisy menjadi kaum yang nomor satu menentang ajaran Rasulullah dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Khalid menjadi salah satu di antara mereka bersama dengan para keluarganya. Namun pada saat itu Khalid masih sangat muda, sehingga ia jarang ikut dalam rencana-rencana kaum Quraisy untuk menentang kaum muslimin. Namun timbul pertanyaan, lalu apakah yang dilakukan oleh Khalid pada saat itu? Yang dilakukan oleh Khalid pada saat itu adalah hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh ayahnya, seperti yang dilakukan oleh anak petinggi-petinggi Quraisy yang lainnya. Kecintaan Khalid terhadap peperangan mulai tersalurkan pada perang pertama antara kaum Quraisy dan kaum Islam pada tahun 2 Hijriah yang disebut dengan Perang Badar. Meski pada saat itu kaum Quraisy mampu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Namun kemampuan Khalid dalam peperangan mulai terlihat setahun setelahnya, yaitu perang kedua antara kaum muslimin dan kaum Quraisy untuk membalas dendam. Pada peperangan ini, kaum Quraisy hampir saja mengalami kekalahan seperti perang pertama. Tetapi pasukan berpanah muslimin mengkhianati perintah Rasulullah yang berada di atas bukit. Mereka berpikir bahwa pasukan Quraisy telah mundur dan mereka turun dari atas bukit mengambil harta rampasan. Melihat kejadian itu, Khalid sebagai pemimpin pasukan berkuda melihat celah untuk menyerang kaum muslimin kembali. Khalid membalikkan pasukannya, mengepung dan menyerang kaum muslimin. Sejak saat itu, kehebatan Khalid dalam peperangan mulai diperhitungkan dan telah mendapatkan perhatian khusus dari baginda Muhammad SAW. Rasulullah memberikan komentar kepada saudara Khalid yang telah masuk Islam. Sejak saat itu, Khalid tercatat sering bertukar pesan dengan saudaranya. Inilah salah satu sebab yang menyebabkan keislaman Khalid. Sejak saat itu, Khalid sebagai orang cerdas telah melihat agama Islam yang dirasanya berbeda dengan ajaran agama nenek moyangnya. Tahun berikutnya, tahun Safar, tahun 8 Hijriah,
Khalid tak lagi mampu membendung hidayah yang mengetuk hatinya. Ia seorang diri berangkat ke Madinah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat secara langsung di depan Rasulullah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sahabatnya, Amr bin Has, yang juga ingin memeluk Islam. Mendengar kabar itu, Rasulullah begitu bahagia menyambut sang putra Mekah. Sejak saat itu, Khalid berusaha untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyumbangkan keahliannya dalam peperangan untuk membela agama Allah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk selalu memberikan kemampuan kita dalam membela agama Islam. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.